Masa pandemi gitu ya 2020, kita kan kaget gitu semua orang kerja dari tadi di kantor, terus akhirnya di rumah semua. Justru itu jadi challenge. Gimana kalau si employee-nya itu bekerja dari luar gitu kan. Iya. Dia bekerja dari coffee shop, dia bekerja dari rumah. Mulai terbuka lah gitu bahwa perlu berinvestasi lebih di sisi infrastrukturnya. Bahkan di government pun sudah mulai nerapin kerja hybrid ya. Kan tahu itu open web, deep web sama dark web. Dark web itu kan jual beli ya, Iya. transaksi ya. Iya. Kemudian transaksi itu berlangsung di dark web. Nah itu si IRM Checkpoint ini akan tahu itu. Berarti ini ada solusi untuk perusahaan itu memproteksi ini gitu ya, biar datanya nggak bocor tersebar di mana-mana. Ya, cuman kadang orang lupa gitu bahwa aset kita di eksternal itu juga penting gitu. Ketika brand kita dipalsuin, logo company kita dipalsuin, kemudian dipakai untuk cyber attack, impactnya ke sisi bisnis ya. Iya. Gitu. Karena brand image penting kan. Halo Sobat Berkawan, kembali lagi bersama kami di Tech Talk Berka Podcast. Di sini dengan saya Azahra dan juga ditemani rekan saya. Ya, saya Royhan. Halo Sobat Berkawan. Kita juga kedatangan tamu spesial nih dari Checkpoint Indonesia. Terima kasih ya Ci dan Mas James gitu udah datang. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya, silahkan. Halo Sobat Berkawan, saya Jovira, Channel Account Manager dari Checkpoint Indonesia. Terima kasih atas undangannya hari ini. Halo Sobat Berkawan, saya James, Security Engineer. Terima kasih Ci Jovira dan juga Om James ya udah datang ke podcast kita. Kira-kira gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik. Baik, luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Ya, terima kasih kembali Kak Jo, Om James atas kehadirannya gitu ya. Mungkin di sini kita akan ngebahas tentang kurang lebih cyber security lah secara keseluruhan lah ya. Karena kan ini Kak Jo dan Om James expertnya nih di bidang security gitu kan. Ya, jadi kita nanya-nanya nih, ya kurang lebih mungkin dari kita masa pandemi gitu ya 2020, kita kan kaget gitu semua orang kerja dari tadi di kantor, terus akhirnya di rumah semua gitu. Bahkan saya waktu itu masih kuliah, tiba-tiba jadi dari ke kampus jadi ke rumah gitu kan. Nah, terus berjalan lagi seiring waktu 2021, 2022, 2023 gitu, orang work from home gitu ya kan. Kemudian ada juga sekarang work from anywhere gitu, orang kerja di mana aja segala macam gitu. Nah, itu dari sisi cyber security apakah ada perkembangannya, trennya segala macam? Karena di masa itu juga cyber security trennya naik kan, banyak ransomware di mana-mana kayak gitu. Nah, sekarang ini ada nggak yang kira-kira insight terbaru dari mungkin Checkpoint gitu? Oke, thank you Mas Roy. Jadi gini, mungkin kita flashback sedikit ya sebelum zaman pandemik, di mana data center kebanyakan masih on premise gitu ya. Pengamanan itu masih di sisi perimeter memakai firewall. Terus kalau kita ngomongin remote office atau branches itu biasanya untuk akses ke internet itu harus ke data center dulu. Tapi pasti dengan kalau kita flashback lagi, organisasi udah mulai transform nih. Jadi banyak yang sudah memakai SaaS-based kayak Office 365, Google gitu ya. Terus pelan-pelan mereka juga udah mulai shifting gitu ke cloud, private cloud, public cloud seperti itu. Terus sudah mulai banyak dengan kondisi new normal dari zaman pandemi kemarin. Banyak organisasi sudah mulai mengadopsi yang namanya SaaS atau Firewall as a Service kita bilangnya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita lihat transformasi seperti ini, di sini sebenarnya trennya bisa dibilang sekarang ini bisa dibilang hyper connected world. Kenapa sih hyper connected world? Karena kalau kita berbicara data gitu ya, ataupun data center lah kita bilang ya. Sekarang kita bisa bilang center of data. Jadi data itu sekarang itu sudah banyak di mana-mana. Mungkin zaman dulu kita flashback ya, pakai firewall aja udah cukup. Tapi sekarang udah enggak gitu. Jadi bisa dari email, bisa dari mana aja lah, bisa dari third party atau consultant atau mungkin IoT, BYOD. Nah itu banyak banget lah. Jadi trennya sekarang sih udah nggak zaman lagi nih proteksi di sisi network doang gitu. Jadi justru itu jadi challenge
dunia cyber security. Kenapa? Karena yang tadinya di sebelum era pandemi itu aplikasi kan sifatnya eksklusif ya, adanya di dalam data center gitu. Jadi kalau setelah pandemi ini justru situasinya berbalik gitu, mau tidak mau untuk menjawab tantangan tadi yang Mas Roy bilang, bekerja dari mana saja, mau nggak mau aplikasi itu harus dipublish keluar sama company gitu kan. Nah pertanyaannya yang jadi challenge adalah ketika dipublish keluar supaya bisa diakses dari anywhere, security-nya seperti apa kan gitu. Nah kita tahu lah sekarang kan masif banget ya. Cyber attack dan segala macam, attack vector dan segala macam. Nah itu yang justru jadi pertanyaan karena use case di beberapa customer itu, di beberapa company itu mereka ketika aplikasi itu diakses di dalam data center itu no issue karena ada firewall dan lain sebagainya gitu. Ya, karena dalam kantor ya. Betul. Nah pertanyaannya gimana kalau si employee-nya itu bekerja dari luar gitu kan. Dia bekerja dari coffee shop, dia bekerja dari rumah. Nah itu apakah penerapan security buat dia sama seperti dia dalam company itu akan tetap sama atau tidak gitu. Nah itu yang jadi tantangan, makanya pendekatan security-nya mulai berbeda nih. Gitu yang akhirnya sekarang rame yang firewall as services tadi. Gitu. Ya, menarik nih ya. Yang mungkin tadi kaitannya dengan hyper connected world gitu ya. Yang tadinya orang kerja fokus di kantor, terus di luar dia perlu akses dong untuk kerja ke dalam gitu ya. Dan tadi Om James bilang aplikasinya harus dipublish lah segala macam, dan mungkin ada gap kali ya di situ ya, terkait gimana karyawan ini bisa akses securely gitu ke dalam gitu ya. Menarik sih untuk ini, berarti kan udah banyak terminologi baru gitu ya, dan solusi-solusi baru tadi ya, yang firewall as a service ya. Pada akhirnya kan sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya sekarang kan yang boleh dibilang di sisi perusahaan gitu ya, company itu mereka mulai terbuka lah gitu bahwa perlu berinvestasi lebih di sisi infrastrukturnya gitu, karena mau nggak mau kan situasi sekarang kan gitu ya. Betul. Bahkan di government pun sudah mulai nerapin kerja hybrid ya gitu. Ada masa mereka bekerja dari rumah gitu. Salah satunya untuk alasan mengurangi kemacetan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ke arah sana gitu. Nah, ngelihat tantangan yang tadi udah dijelasin gitu ya sama Kak Jovira sama Om James juga. Nah, kira-kira solusi apa sih yang cocok untuk semua masalah yang tadi udah dijabarin juga gitu? Untuk menjawab itu sebenarnya kita punya solusi, kita bisa pakai salah satu framework atau pendekatan yaitu hybrid mesh firewall architecture. Nah, kita bisa pakai itu. Hybrid mesh firewall arsitektur. Jadi hybrid mesh itu untuk menjawab tantangan tadi. Kalau kita jelasin di awal tadi kan ada satu gap ketika situasi sekarang yang berjalan ini, yang bekerja dari mana saja itu kan gapnya di situ ya. Karena kalau bekerja di kantor pasti ada firewall gitu. Nah itu untuk jawab challenge itu ya di platformnya itu disebutnya sebagai hybrid mesh gitu. Jadi nggak hanya di on premise, di cloud pun dan kemudian di SaaS pun akan diproteksi. Gitu. Tapi mungkin banyak sobat berkawan di sini yang belum tahu tuh maksud dari hybrid mesh firewall tuh apa sih? Karena kan biasanya mereka pasti dengarnya cuman kayak firewall gitu aja. Iya, benar. Mungkin bisa dijelasin juga nih terkait hybrid mesh firewall tuh seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya hybrid mesh ini kan konsep yang coba ditawarkan gitu dari salah satu dari Gartner juga, kalau kita baca di artikel-artikel itu tujuannya apa untuk menjawab tantangan yang tadi sudah kita bahas gitu sebelumnya gitu. Jadi ini konsep yang menawarkan multi environment, boleh dikatakan begitu. Jadi buat company yang memang dia punya data center di on-prem, kemudian dia sudah menggunakan cloud, baik itu public maupun private cloud, kemudian aplikasinya yang sudah dipublish, kemudian dia menggunakan SaaS juga. Nah itu satu konsep yang menjadi satu konsep yang perlu pendekatan security secara menyeluruh gitu. Jadi kemudian ada pertanyaan lagi di situ kan, gimana kalau dengan lingkungan yang berbeda gitu ya, ada cloud, ada on-prem, itu tantangannya seperti apa? Karena pasti membutuhkan tantangan dalam hal kita ngomongin day to day operation gitu ya. Itu akan sangat sulit gitu, karena kita harus manage di on-prem, kemudian kita harus manage di cloud, kemudian di SaaS-nya seperti apa, kita penerapan polisinya seperti apa gitu. Nah, jadi kuncinya di salah satu poin penting di hybrid mesh itu adalah flexibility dalam hal manajemen gitu. Jadi harus saling terintegrasi gitu. Nah, Checkpoint punya itu gitu. Solusinya.
Berarti tadi dari banyaknya solusi gitu ya, firewall pasti kan checkpoint ada gitu Betul, ya, terus kemudian keamanan tadi di public cloud juga Betul, ada ya, betul. Kemudian SASI juga ada. Ada. Kemudian nanti digabungkan semua diintegrasikan dengan manajemen Manajemen dari checkpoint. Jadi kita di terpusat checkpoint gitu ya? betul ada namanya Infinity. Oke. Itu Walah. Unified Management. Jadi tentu akan lebih simpel buat teman-teman Oke, di oke. IT operation Oh. gitu. Jadi ketika akan menerapkan sebuah policy misalnya ke baik itu ke on-prem, baik itu ke cloud, baik itu ke SaaS, itu mudah gitu ya. Oh, jadi gambarnya kalau saya sebagai kayak engineer atau onsite di sana di Betul. customer gitu ya, end user, saya coba buat ngebikin policy rule gitu ya. Betul. Misalkan tadi untuk yang saksinya ya di manajemen yang sama gitu Betul. ya. Terus pindah ke yang lain gitu, solusi lain sama di situ ya. betul. Oh, Jadi tinggal alah. penerapannya kemana. Jadi- Karena kalau nggak begitu tentu jadi rumit gitu ya. Betul. Bukannya mempermudah teman-teman di IT Iya. operation malah semakin Ruwet ya. ruwet gitu. Belum lagi kalau ada insiden misalnya Iya. kita perlu lakukan tindakan forensik gitu ya. Pindah-pindah dashboard ya betul. biasanya Kita tuh. harus menyatukan report dari dashboard A, dari vendor B, dari vendor C, itu kan udah sangat pusing banget gitu ya. Ya, menarik sih Itu buat sobat penting. bekawan. juga mempermudah si customer juga Iya, sebenarnya. benar. Karena mereka nggak perlu untuk ngumpulin semua partner ataupun SI di situ. Ya, kebayang sih buat day to day operations kan jadi lebih enak ya. Iya, Heeh. iya. Kebayang kalau kalau kita punya total security misalnya lebih dari 5 vendor gitu ya, 5 brand, bisa 8, bisa 10. Kebayang nggak gimana kita manage-nya kan gitu ya. Betul. Udah kehabisan waktu di situ doang Iya, ya. betul. Jadi memang harus kuncinya si hybrid mesh itu salah satunya Dan lebih unified efektif management. juga ya. Betul, itu ya. betul lebih efektif. Oke. Nah, tadi kita ngomongin terkait hybrid mesh gitu ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari sisi customer gitu ya, kira-kira udah aman belum sih Kak Om gitu? Atau misalnya ada pintu lain nih yang sebenarnya harus di secure juga sama customer gitu. Dari checkpoint sendiri ada insight atau mungkin yang bisa dibagi ke kita nih? Ya, atau ada hal lain gitunya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin security itu memang skupnya luas banget ya. Kita nggak bisa hanya ibarat rumah gitu ada banyak pintu, ada jendela dan lain sebagainya gitu. Jadi memang nggak bisa hanya kita fokus untuk salah satu saja. Kalau kita ngomongin hybrid mesh tadi, berarti kita fokus di network security atau firewall gitu. Sementara pendekatan security ada email security, ada endpoint security, ada eksternal dari kita gimana proteksi dari sisi eksternal, dari sisi luar gitu. Itu jadi memang pendekatan security itu masih skopnya sangat luas gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah hybrid mesh itu sudah cukup ya? Tentu saja belum gitu ya. Karena memang luas untuk pendekatan security-nya gitu. Berarti masih banyak yang harus ditambal gitu ya Yes. bahasanya ya. Ya. Banyak Khususnya- yang kosong gitu ya. Khususnya mungkin kita bisa lihat di sisi email. Ya email lagi Oh, rame email. ya sekarang ya, Oh. serangan. Karena banyak serangan itu pastinya datang Masuk. Dari email. Oh, dari oke. Tentunya juga dari email. Dari email. So, Oh ya. Karena kalau kita lihat data dan dari berbagai artikel security juga gitu, security report ya untuk tahunan itu metode serangan phishing itu salah satu yang paling besar persentase berhasilnya, rata-rata di Ya. atas 90%. Kenapa? Oke. Karena itu simpel gitu. Itu Ya. pertama itu melakukannya sangat simpel, nggak perlu kalian khusus, kita bisa generate by AI juga bisa. Kemudian yang kedua, kenapa dia bisa sangat berhasil persentasenya? Kedua adalah user behavior gitu. Jadi kebiasaan di user itu yang suka penasaran dengan link-link gitu ya. Ketika dikasih link, apalagi promo gitu ya, berbau-bau promo. Iya. Karena kan dia ada social engineering ya. Iya. Dia akan tahu bahwa si target ini sering ngelihat promo-promo gadget misalnya, kemudian dia kasih link itu untuk menarik Iya. perhatian. Nah itu suka penasaran, suka asal-asal klik. Nah itu Atau makanya kenapa persentasenya besar. Atau biasanya ini pesanan Amazon kamu siap dikirim Nah, ya kan. betul. Iya, Ya, penasaran ya, klik ini langsung. untuk dibatalkan misalnya. Jadi itu Pada kenapa ke-trigger gitu. sangat mudah gitu untuk Iya. Berarti dilakukan. dari checkpoint sendiri itu sebenarnya ada solusi untuk email security, betul ya? Iya betul. Kalau di checkpoint kita namanya Harmony Email and Collaboration. Oh, Harmony Kenapa email. collaboration? Karena kita kolaborasi dengan Office 365 maupun Google gitu. Dan Oh. sebenarnya kalau kita ngomongin email yang cloud, kita nggak hanya bicara tentang email aja. Ada SaaS application-nya juga ya kan yang biasanya dibundling. Jadi di Microsoft itu ada OneDrive, ada SharePoint, ada Teams dan lain sebagainya yang bisa jadi tools
yang kalau misalnya terjadi serangan ke situ dia malah jadi lateral movement kan lewat situ kan gitu. Nah itu juga harus diproteksi juga gitu. Jadi tadi kayak tadi OneDrive, pokoknya produknya Microsoft gitu ya. Kalau kayak Microsoft Teams gitu bisa nggak ya? Bisa. bisa. Jadi semua SaaS-nya si cloud vendor tersebut. Jadi kalau Google ya ada Google Drive dan lain sebagainya. Berarti kalau saya misalkan lagi ngobrol sama Zahra misalnya gitu ya tentang kerjaan gitu, terus saya ngirim file PDF gitu. Betul. Kan biasanya takutnya ya orang yang nggak tahu isinya tuh Malaysia atau enggak gitu kan ya. Berarti itu dari situ checkpoint bisa secure tuh. Betul, bisa. Kayak komunikasi antara. Betul. Jadi ketika file tersebut terindikasi sebagai malicious maka akan diblok oleh checkpoint. Dalam itu berarti ya. Jadi itu mencegah yang namanya lateral movement gitu. Karena kan ketika itu masuk bisa menyebar ke internal. Paling gampang ya lewat bisa media masuk dari situ juga kan soalnya kan bahaya kan. Lewat media chatting tadi, message di internal gitu. Apalagi kalau misalnya di BRK official pakai Teams ya untuk komunikasi di internal, itu gampang banget. Gitu. Menyebar ya, ransomware itu menyebar. Internal pun sebenarnya itu bisa saling serang juga bisa gitu ya. Yang usernya nggak sadar, nggak tahu gitu. Dia nggak tahu, dia hanya suka menyebar informasi itu aja gitu. Ya ini ada promo nih, langsung dia sebar gitu. Dan tanpa itu tetap diprotek sama checkpoint. Betul. Wah gila, keren sejauh itu ya teknologi sekarang kan. Dan kita untuk Harmony Email ini kita API based gitu. Jadi simpelnya apa? Kita nggak perlu ada perubahan MX record, jadi bisa onboard seamless hitungan menit lah. Jadi itu kenapa MX record, itu kenapa di support to collaboration tools ya tadi ya. Betul. Yang ada di SaaS base gitu ya. Tambahan lagi sih. Jadi Harmony Email and Collaboration kita ini baru masuk Gartner tahun ini. Gitu. Sudah jadi leader. Leader di Gartner. Udah leader. Per udah banyak Oktober berarti customer-nya udah banyak berarti ya yang banyak banget. Dan itu sebenarnya udah justru sekarang yang lagi rame itu si Harmony solusi Harmony Email itu. Yang customer lagi cari-cari gitu ya. Yang cukup masif lah gitu. Baik lagi tadi email adalah salah satu media gitu ya untuk masuknya hacker gitu ya, melalui phishing dan lain-lain segala macam gitu. Oke, menarik. Nah, dengar-dengar juga mungkin saya sedikit baca dan dengar gitu ya terkait checkpoint itu belum lama ini kayaknya akuisisi perusahaan. Itu bener kayak. Ya? Nah, bener kayak ya. Itu maksud threat intelligence ini sendiri gitu, bisa dijelasin itu dulu kali apa ya solusinya ya? Oh iya, jadi tahun kemarin Tahun kemarin kita baru acquired CyberIn. Jadi sekarang ini kita namanya Checkpoint IRM gitu. Nah, untuk detailnya mungkin. Oke, jadi sebenarnya IRM atau bahasa umumnya Threat Intelligence ya, itu kan sekarang lumayan jadi tren juga gitu. Kenapa? Karena selama ini ternyata ada paradigma yang sedikit keliru di sisi customer yang mereka menganggap bahwa mereka fokus untuk melakukan proteksi hanya di sisi internal saja gitu. Jadi dia punya firewall, kemudian data centernya diproteksi gitu. Kemudian tapi dia lupa bahwa secara aset, kita ngomongin aset digital ya, karena sekarang kan udah eranya digital gitu ya, bahwa aset mereka itu nggak hanya fisik aja gitu, bahwa mereka punya gedung, mereka punya server fisik dan lain-lain, tapi mereka lupa bahwa aset mereka itu yang digital footprint itu ternyata banyak di luar. Kita ngomongin aja misalnya domain gitu ya, domain BRK misalnya, BRK.co.id, itu kita nggak tahu di bawahnya itu ada subdomain apa, kemudian di luar itu perlakuan terhadap domain BRK itu seperti apa di eksternal sana, di dark web sana, di internet sana gitu ya. Nah itu yang orang nggak tahu gitu, maksudnya si customer itu nggak tahu apakah logo dia dipakai orang impersonate untuk melakukan penipuan misalnya, yang mengatasnamakan BRK gitu ya, kemudian membawa-bawa domain BRK yang belakangnya mungkin hanya 2 gitu ya, tapi logonya sama, itu dipakai untuk melakukan phishing di luar sana gitu ya, mengatasnamakan BRK. Ini tentu kan impactnya luas banget ya. Kita ngomongin sisi brand ya, brand image gitu ya. Itu akan orang awam akan melihat itu gitu, bahwa ternyata perusahaan ini lakukan hal-hal kayak gini, tapi sebenarnya tidak dimanfaatin itu. Nah, IRM-nya Checkpoint hadir untuk lawan proteksi itu, mencegah terjadinya hal-hal itu. Salah satunya ya brand protection gitu. Jadi ini sebenarnya agak berbeda sih, pendekatannya baru gitu, tapi memang sekarang lagi cukup booming, customer di sisi user itu mulai terbuka untuk ngelihat itu gitu.
Nah, ngomongin tadi terkait dengan cyber in gitu ya. Mhm. Kira-kira use case yang biasa ditemuin sama customer tuh apa aja sih Om gitu? Mungkin bisa diceritain kira-kira yang bakal ditemuin customer seperti apa, terus solusi dari kita tuh kayak gimana gitu sampai akhirnya penyelesaiannya seperti apa gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak tadi yang udah saya bilang gitu, bahwa ke customer itu mereka punya aset digital footprint itu yang sebenarnya cukup banyak, cuman mereka nggak sadar gitu ya. Salah satu yang tadi brand yang mereka miliki, logo yang mereka miliki, domain mereka miliki, itu perlakuan di luar itu seperti apa. Di sisi kita ngomongin luar ini dalam artian eksternal, internet gitu ya, dark web yang kita tahu sekarang cukup masif gitu aktivitinya gitu. Nah itu yang mereka nggak tahu gitu, penyalahgunaan dari aset yang tentang company mereka di luar itu yang mereka nggak tahu gitu. Nah cyber ini hadir untuk menjawab itu gitu. Jadi cyber nanti dia ada semacam threat intel, jadi dia punya, kita sebutnya sebagai data lake atau danau gitu ya. Nah nanti semua data akan ditampung di situ oleh cyberin. Jadi cyberin akan memantau setiap activity, baik itu di dark web, open web maupun deep web. Oke. Itu termasuk activity percakapan di media sosial juga akan dipantau oleh cyberin. Oke. Jangan lupa, sekarang udah bukan cyberin lagi, checkpoint IRM. Oh, iya. Ya namanya checkpoint IRM. Jadi solusi itu di checkpoint namanya checkpoint Ex IRM. engineer cyber in jangan-jangan. Iya. Cuman sebenarnya sama aja ya kan. Kita ngomongin saja. Jadi kalau kita buka website cyberin pun akan ada tulisan By checkpoint. By company by checkpoint. checkpoint. Betul. Jadi Oke. sampai ke sedalam itu gitu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh IRM checkpoint. Berarti kalau dari yang aku lihat tuh kayaknya si checkpoint IRM ini itu lebih kayak polisi atau polisi investigasi lah ya. Iya, iya. Yang ngebantu dari customer ngelihat aset-asetnya mereka Betul, gitu ya. betul. Apakah ada yang tadi dipakai salah gunakan segala Ya, macam gitu ya. ya kurang lebih ya. Nah, tapi dari checkpoint IRM sendiri tuh bisa ngapain sih untuk user gitu? Oke. Selain tadi cuman ngelihat asetnya doang gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan jadi pertanyaan adalah kalau sudah ketahuan gitu ya ada penyalahgunaan misalnya Oh, tentang iya. ini company yang logo yang kita miliki dan lain sebagainya, actionnya apa gitu kan. Jadi sebenarnya checkpoint IRM ini pertama dia akan ngolek semua informasi ketika ada activity yang memang kaitan bentuknya threat dan lain sebagainya, itu akan ada alert gitu ya, akan ada oke. alert di dashboard sehingga si customer itu yang menggunakan IRM ini dia akan tahu gitu bahwa oh ternyata ada aktivitas berbahaya yang mengatasnamakan company mereka gitu, bisnis mereka. Misalnya ada logonya yang dimiripin kemudian disalahgunakan gitu untuk phishing dan lain sebagainya, itu bisa tahu di situ. Kemudian nanti kita tinggal konfirmasi aja gitu, kita sebutnya sebagai request takedown gitu. Jadi akan ada action, jadi action lanjutan ketika kita tahu bahwa ada penyalahgunaan activity tentang aset yang kita miliki, kita bisa request takedown ke IRM checkpoint, ke tim expertnya checkpoint. Jadi kita request itu, nanti kemudian servisnya itu akan di takedown oleh IRM checkpoint gitu. Oh alah. Jadi otomatis tidak akan jalan lagi servis itu gitu kan. Oke, berarti jadi semisal ada hacker yang bikin website misalkan customer gitu mirip-mirip gitu, tapi itu tujuan untuk phishing gitu ya, Betul. untuk malicious gitu. Dan kita dapat info itu dari checkpoint IRM, Iya. alerts, dan dari sisi customer gitu bisa untuk request takedown gitu ya. Betul. Karena nih Request ya tadi brand apa sih namanya, brand protection gitu segala macam. Paling Dan nanti checkpoint bakal urus semuanya gitu ya. Iya betul. Nanti akan ada banget SLA. berarti ya. Keren sih, keren. Iya akan ada SLA. Jadi SLA prosesnya itu akan customer bisa lihat di dashboard. Maksudnya udah sampai di fase mana sampai take down. Tapi umumnya itu rata-rata 24 jam, bahkan ada yang dalam hitungan menit juga bisa langsung take down. Jadi tergantung, makanya dia akan melakukan take down itu kan prosesnya ke Ada banyak lah ya. prinsipal gitu ya, ke prinsipal, ke vendor gitu ya. Jadi misalnya Instagram lah, kita ngomongin Instagram atau Meta Group gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang membuat account di media sosial mengatasnamakan Berka gitu misalnya. Nah kemudian akan ada report dari IRM checkpoint gitu, bahwa ini kemudian kita konfirmasi, wah ini bukan Berka, kita request take down, maka IRM akan melakukan take down, request take down ke Meta Group. Gitu, ke tim Meta Group. Nah itu biasa prosesnya cukup cepat kalau sesama gitu ya, maksudnya untuk beberapa vendor gitu. Nanti tinggal customer akan pantau prosesnya sampai di mana, sampai media sosial itu akan di nonaktifkan sama Meta.
Walah. Dan checkpoint juga checkpoint ARM kita juga kerjasama dengan Quantum ya untuk security-nya juga. Ya, betul. Jadi Quantum nih firewall checkpoint ya? Oh ya. ya. Oke. Nah, enaknya checkpoint itu dia bisa terkolaborasi gitu. Jadi saling terintegrasi Balik lah. lagi yang ke tadi ya, unified Betul, manajemen unified itu ya, management. satu manajemen Ya. untuk kontrol semuanya, day to day operation segala macam gitu ya. Itu lebih simpel. Betul. Oke. Menarik sih, kita bisa tahu apa yang lagi diomongin Benar, or benar hacker banget. gitu ya kan. Bahkan Apakah- kalau ada transaksi yang tadi saya bilang kan, jadi IRM ini dia akan pantau itu open web, deep web sama dark web itu. Jadi Juga dark web juga akan dipantau. dipantau. Jadi misalnya ada transaksi dark web itu kan jual beli ya, Iya. transaksi ya. Iya. Jadi misalnya ada breach, ada kebocoran data gitu Oke. untuk user-user di BRK misalnya seperti itu ya. Kemudian transaksi itu berlangsung di dark web. Nah itu si IRM checkpoint ini akan tahu itu. Gitu. Kemudian akan muncul alertnya, reportnya, dan kita bisa lakukan action. Oke. Gitu untuk breakdown. Berarti pasti cocok banget kayak kalau misalnya kita karena sering banget ternyata masih datanya bocor gitu ya. Iya, di Indonesia itu betul, sendiri ya. betul. Itu lagi banyak banget diomongnya juga di sosial Iya, media iya. gitu kan. Berarti ini ada solusi untuk perusahaan itu memproteksi ini gitu ya, biar datanya nggak bocor tersebar di mana-mana. Iya. Dari Gitu kan. sisi eksternal. Dari sisi Betul, eksternal. betul. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin internal kan tadi yang kita ngomong di Firewall, awal, iya. Oh, apa iya. hybrid mesh ya. Hybrid mesh, Jadi ya. firewall kita Ada solusi tersendiri lagi betul, ya. kita untuk jaga data center dan lain sebagainya, data-data di internal Iya, kita. iya. Cuman kadang orang lupa gitu bahwa aset kita di eksternal itu juga penting gitu. Iya. Karena terkait paling gampang sih brand reputation ya. Gitu, ketika brand kita dipalsuin, logo company kita dipalsuin, kemudian dipakai untuk cyber attack dan lain sebagainya, itu pasti berimpaknya ke sisi bisnis ya. Iya. Gitu, bisnis kita. Karena brand image penting kan. Oke. Tapi yang mind blowing juga, gimana sih bisa si checkpoint ARM ini dapat data tersebut? Karena kan kita akses ke dark web aja itu susah ya. Ya. Harus pakai special browser gitu kan, khusus Ya, gitu ya. ya. Segala macam Tahu tuh. aja nih Mas Roy. Tahu dia. Nonton dari YouTube doang kok. Betul. Jadi kayak tadi saya bilang di IRM itu kita punya namanya data lake Data atau danau gitu ya. Danau bendungan lah boleh dikatakan begitu. Kalau bendungan nampungnya air ya kita nampungnya data. Gitu, data threat intel gitu. Itu akan ditampung di situ. Kemudian selain itu juga jangan lupa bahwa Checkpoint punya namanya threat cloud. Gitu Threat cloud. Ya, Checkpoint punya threat cloud juga yang sudah ada dari dulu gitu ya. Nah, itu menambah koleksi datanya Checkpoint gitu. Nah, dari situ dia akan olah datanya gitu. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Di sisi customer kayak tadi dia akan ngumpul ketika ada activity terkait aset yang kita miliki, maka dia akan tahu di situ gitu. Oke. Jadi kalau ditanya datanya dari mana ya, kita nge-pull dulu datanya di danau tadi gitu, di lake data lake tadi gitu. Oke, berarti nanti kalau kita balik lagi di awal kita yang ngomongin hyper connected world gitu ya, dari solusi hybrid mesh firewall juga itu on premise gitu ya, public cloud, kemudian tadi ada SASE, ada email, terus ada IRM gitu ya. Itu masuk ke dalam terminologi tadi ya, hyper connected world gitu ya. Itu bener nggak sih ya gitu? Iya. Udah mencukupi gitu ya segala dari si solusinya gitu, framework tadi gitu ya. Ya, jadi kalau kita flashback tadi ya terkait topik kita, kalau kita berbicara terkait hyper connected world, ya kita bisa pakai tiga pendekatan yang tadi. Yang pertama adalah hybrid mesh firewall, yang kedua email security, dan yang ketiga adalah solusi IRM gitu. Nah, itu ada di Checkpoint semua seperti itu. Jadi dari eksternal sampai dengan internal semuanya tuh sebenarnya solusi dari Checkpoint tuh udah ada gitu ya. Udah Betul. ada. Tinggal nanti dari sobat berkawan aja nih kira-kira kalau ada yang penasaran atau pengen tahu lebih dalam gitu ya terkait dengan tadi solusi-solusi dari Checkpoint, mungkin bisa langsung kontak ke kita atau misalnya Kontak ke nggak Zahra apa-apa, bisa nanti ya. kita ngobrol-ngobrol santai gitu, nggak selalu terkait dengan security gitu ya. Kita pengen coba tahu dulu dari segi external risk manajemennya doang gitu. Itu juga oke banget sih buat Dari email dicoba juga gitu oke, ya. misalnya. Karena emang kita dari BRK sendiri kan memang lagi jalan program ya bareng Checkpoint gitu ya untuk nawarin free trial buat sobat BRKawan nih gitu. Jadi di Checkpoint sendiri kita bisa melakukan security assessment atau di sini bilangnya security check up. Jadi
Jadi security check up itu bisa di sisi network extend sampai ke email security, Yes. IRM-nya juga seperti itu. Betul. Oke, udah banyak banget yang kita obrolin dari tadi Iya, gitu ya. banyak banget nih insight menarik dari Mantap. Checkpoint dan Iya, juga banyak hal-hal baru Iya. tadi, wah tentang dark web segala macam. Mungkin sebelum kita tutup dari Checkpoint Indonesia nih, kira-kira ada pesan terakhir nggak sih atau rekomendasi dari untuk sobat berkawan di sini gitu? Kalau dari Checkpoint sih untuk menjawab challenge saat ini sih rekomendasi dari kami sih security level up. Apa tuh maksudnya tuh? Maksudnya security level up itu menjawab tantangan sekarang memang dari sisi security itu harus di-upgrade gitu ya. Oke. Jadi karena makin lebar gitu ya, iya, makin banyak betul. gitu Jadi segala macam. paradigma kita itu harus terbuka lah, harus ngikutin Oke. tren karena Makin canggih ya. betul. sekarang Jadi teknologi. serangan cyber itu kan sudah manfaatin AI juga. Iya, Betul. nah. Kalau saya analoginya tuh gini. Kalau teman-teman suka nonton sudah nonton film Terminator ya. Terminator. Ya, jadi untuk lawan robot itu kita harus gunakan robot juga gitu. Karena Oke. kalau dia pakai AI, kita nggak pakai AI untuk mencegah itu ya nggak akan bisa. Oke. Berarti nggak cuma firewall aja gitu ya. Ya, betul. Kalau firewall nggak cuma firewall, kita harus ngomongin next gen sampai sekarang mungkin gen 6 ya. Iya, Oke. Gen 6 firewall gitu. Iya. Karena kalau nggak ngikutin itu ya akan ketinggalan. Oke. Ketinggalan, Betul, Iya. AI betul. Karena thread sendiri makin hari ya makin canggih gitu Betul, kan. iya. Teknologinya AI juga. Nah, jadi gitu ya sobat berkawan ya. Sekarang landscape-nya banyak banget melebar gitu. Dan untungnya di sini kita bareng Checkpoint ya, Zara ada solusi end to end nih gitu tadi on premise gitu ya, cloud dan juga external risk management tadi. Ya, yang mana itu merupakan solusi terbaru yang dan kayaknya kalau dari si user tuh kayak seru gitu ngelihat datanya. Wah, ada di mana aja nih, dikasih gambaran segala macam gitu. Nah, mungkin terima kasih Kak Jo, Sama-sama. Om James atas Kehadirannya kehadirannya gitu ya, di atas informasinya, atas insight-nya gitu. Thank you sobat berkawan udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye. Bye. Terima kasih. Thank you.